Jadi dia dari pengaluran, dari menyelesaikan pendidikan, sekolah, kemudian bisa menduduki sebuah pekerjaan yang baik. Ini berarti sudah ada perubahan dari mobilitas sosial. Nah, kemudian dengan demikian bisa dikatakan mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu tingkat sosial kepada tingkat sosial yang lain. Nah, sekarang kalau kita lihat ada sejumlah ahli yang mengatakan apa yang dimaksudkan dengan mobilitas sosial ini. Misalnya Paul B. Horton mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari satu strata yang satu, strata atau tingkatan yang satu ke strata yang lainnya. Kemudian ada Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah atau menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial tertentu kepada sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian juga ada Horton dan Hahn, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, itu adalah mengenai pengertian mobilitas sosial. Nah, bentuk mobilitas sosial terjadi di dalam masyarakat ada dua macam. Misalnya bentuk mobilitas sosial yang mengubah seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dia naik ke atas, ke tingkat lebih tinggi, atau dia turun ke tingkat yang lebih rendah. Nah, perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lain, jika dia naik dan turun, atau dari keadaan semula, ini berarti ada gerakan vertikal. Nah, perpindahan status sosial seperti ini dikatakan sebagai mobilitas sosial vertikal, sehingga dapat dikatakan ada dua macam mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial yang vertikal yang menurun. Ada mobilitas vertikal yang turun dan yang naik. Nah, ini bisa kita lihat di sini, mobilitas vertikal, atau perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, atau yang tidak sama dengan keadaan semula, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun tingkat atau turun ke tingkat yang lebih rendah. Inilah yang dikatakan sebagai mobilitas vertikal. Nah, yang kedua setelah vertikal adalah horizontal. Jadi mobilitas horizontal adalah mobilitas atau perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berpindah kantor, tapi dia tetap menduduki kedudukan yang sama, maka dia terjadi atau melakukan perpindahan mobilitas sosial horizontal karena dia tidak berubah, posisinya sama. Yang berikutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Mengapa terjadi mobilitas sosial? Karena mobilitas sosial itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu faktor yang mempengaruhi. Semua kejadian dalam masyarakat selalu ada faktor yang mempengaruhi. Baik itu faktor yang menyebabkan peristiwa interaksi sosial tadi itu terjadi, maupun faktor yang menghambat ketika interaksi sosial itu tidak terjadi. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada faktor pendorong mobilitas sosial terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian sudah bisa menunjukkan apa yang menyebabkan interaksi sosial yang menyebabkan mobilitas sosial itu terjadi. Sebagaimana kalian ketahui, misalnya dalam sebuah negara, di dalam sebuah negara ada pemimpin, ada yang dikatakan pemimpinnya sebagai presiden, ada yang mengatakan pemimpinnya sebagai perdana menteri,
atau sebagai raja, ya, sebagai pemimpin sebuah negara. Di bawah presiden, raja, atau perdana menteri ada menteri, ya. Di bawah menteri ada direktur atau direktur jenderal. Di bawah direktur jenderal ada direktorat, ya. Kemudian ada menteri-menteri itu membawai departemen-departemen, di mana misalnya menteri dalam negeri, ya. Ada gubernur, bupati, kemudian dari bupati ada camat dan sebagainya, sampai kepada tingkat yang lebih paling bawah, ya, dari camat, kepala desa, RW, RT, dan kepala rumah tangga. Nah, inilah yang menyebabkan atau yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, faktor pendorong yang semacam ini disebut dengan faktor struktural, ya. Jadi faktor struktural itu menyebabkan terjadinya mobilitas sosial, dari gubernur mungkin menjadi menteri, ya, dari bupati ingin jadi gubernur dan sebagainya, atau dari sebuah karyawan, ya, dari sebuah perusahaan ada karyawan kemudian berubah menjadi pengawas, supervisor, dari supervisor kepada koordinator dan sebagainya. Jadi ada struktural, ya. Nah, kalian sendiri juga mengetahui ada struktur, ya, ada pengurus, ya, di mana pengurus juga ada strukturnya, ada ketua, sekretaris bendahara, ya, seksi dan sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai faktor struktural. Dan yang kedua berikutnya adalah faktor individu, ya. Faktor individu memiliki kemampuan, bakat, dan minat tersendiri sehingga dia bisa memiliki mobilitas sosial, ya, yang berminat menjadi seorang olahragawan terkenal tingkat dunia, maka dia berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya. Faktor sosial, ya, pendorong faktor perintah ada faktor sosial, misalnya faktor kedudukannya sebagai tokoh masyarakat, faktor kedudukannya sebagai pedagang, ya, dia ingin bercita-cita menjadi pedagang kecil, pedagang besar, dan seterusnya. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menyebabkan terjadinya mobilitas sosial, karena dengan faktor ekonomi seseorang ingin memperbaiki keadaannya. Orang yang hidup sederhana, dia ingin, ya, memenuhi semua kebutuhannya, ingin hidup lebih baik, ya, taraf hidupnya lebih tinggi, sehingga ingin memperbaiki ekonominya, ingin memperbaiki kehidupannya. Inilah yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial, ya. Dia untuk memperbaiki mobilitas sosial di bidang ekonomi, dia mungkin kemudian berpindah dari satu daerah ke daerah lain yang lebih ramai, lebih maju perekonomiannya, atau dia berpindah ke pulau yang lain untuk bekerja di sana, kemudian membangun kehidupan ekonomi, maka terjadilah mobilitas sosial. Kemudian mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh faktor politik, kemudian kemudahan di dalam memperoleh akses pendidikan, ya. Seseorang yang dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik karena dia pandai, karena dia memiliki informasi yang baik dan memiliki keuangan dan ekonomi yang baik, sehingga dia bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ya. Sehingga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan dia mobilitas sosialnya semakin tinggi, ya. Kalau dia hanya SMA atau SMK, maka dia menjadi karyawan. Tapi kalau dia ada perguruan tinggi, dia bisa bekerja dan mungkin sebuah unit perusahaan atau sebuah bagian di perusahaan itu sebagai pengawas dan sebagainya. Ini adalah faktor yang mendorong mobilitas sosial dari faktor kemudahan akses pendidikan. Kemudahan akses artinya mudah, ya. Akses itu adalah kemampuan seseorang di dalam memperoleh apa yang diinginkan, di dalam memperoleh fasilitas atau kesempatan yang ada. Misalnya akses pendidikan, maka dia mampu untuk memperoleh fasilitas pendidikan itu atau mampu mengikuti pendidikan itu. Nah, kemudian tadi faktor pendorong, kemudian sekarang saluran, ya. Maksud saya sebelum sampai ke sana kita mempelajari dulu, ya, apa yang menyebabkan mobilitas sosial itu bisa terhambat, artinya tidak terjadi, ya. Orang tidak, atau kelompok orang masyarakat tidak melakukan
perubahan sosial ya, atau tetap saja. Misalnya salah satu faktornya adalah kemiskinan ya. Masyarakat yang kemiskin tentu itu tidak mampu untuk mengikuti akses pendidikan yang lebih tinggi, akses kesehatan ya, akses pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah diskriminasi ya. Diskriminasi mungkin saja terjadi, misalnya mungkin ya, diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap suku bangsa tertentu, atau diskriminasi yang terjadi di dalam sebuah lingkungan itu bisa menyebabkan mobilitas sosialnya menjadi terhambat. Nah, demikian itu faktor yang mendorong dan menghambat dari terjadinya mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya adalah saluran mobilitas sosial. Pengertian dari saluran mobilitas sosial adalah kegiatan atau organisasi-organisasi yang biasa digunakan sebagai sarana untuk melakukan mobilitas sosial. Saluran yang utama tentu saja banyak diakses oleh masyarakat, yaitu pendidikan. Jadi organisasi pendidikan, dan melalui pendidikan saluran itu bisa menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Kemudian organisasi politik, dan organisasi politik seorang bisa berubah jadi wakil rakyat, jadi menteri, jadi bupati dan sebagainya. Kemudian organisasi ekonomi, misalnya perdagangan, perusahaan, kemudian koperasi, itu merupakan saluran organisasi ekonomi yang bisa dipakai untuk terjadinya mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya juga yang lainnya, organisasi profesi ya, organisasi profesi misalnya dokter ya, ikatan dokter, ikatan ahli hukum, ikatan notaris, atau ikatan teknik ya. Jadi organisasi profesi yang mewadahi para insinyur misalnya, atau mewadahi para ahli komputer dan sebagainya. Ini juga bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Baik, sekarang kita sampai kepada materi yang terakhir dari mobilitas sosial ini, yaitu dampak dari adanya mobilitas sosial ini. Dampak mobilitas sosial ada dua, yaitu yang positif maupun yang negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial ini adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju, ya, lebih maju di dalam pendidikan, lebih maju dalam perekonomian, lebih maju dalam pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Ya. Jadi adanya mobilitas sosial, orang mudah berubah atau mudah berkembang ya. Demikian juga dengan mobilitas sosial yang mungkin menyebabkan perubahan daripada psikologis orang misalnya, itu juga pada saat-saat tertentu akan banyak terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Integrasi berarti menyatu ya, penyatuan atau memungkinkan terjadinya persatuan dalam kehidupan sosial. Setelah positif, dampak negatifnya sekarang. Dampak negatif dari mobilitas sosial tentu ada ya, semuanya ada ya. Tidak dipungkiri bahwa selalu ada dampak negatif dari sebuah interaksi sosial. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Konflik itu adalah pertentangan antara pihak yang satu dan yang lainnya karena perbedaan pendapat, karena tujuan yang berbeda ya, sehingga terjadi konflik, persaingan, ataupun terjadi keinginan yang terjadi kepada pihak lain yang bersifat memaksa dan sebagainya, sehingga timbullah konflik. Kemudian gangguan psikologis, jadi timbul konflik. Dampak negatif yang berikutnya adalah setelah itu gangguan psikologis ya. Gangguan psikologis misalnya orang menjadi banyak berpikir ya, banyak merenung ataupun menyesali ya, kenapa ini terjadi. Misalnya seseorang yang tadinya bekerja, memiliki kegiatan yang rutin, pendapatan yang cukup, dan tiba-tiba dia harus di PHK atau dia harus berhenti, tidak memperoleh pendapatan, ini menimbulkan gangguan psikologis. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mobilitas sosial
sebagai bagian dari materi tentang interaksi sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan di masyarakat ya. Nah, materi ini nanti akan dilanjutkan dengan materi pluralitas dan materi konflik dan integrasi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.